Hari ini saya akan berkhotbah tentang seorang wanita yang Tuhan ngomong, namanya akan selalu diingat dimanapun Injil diberitakan, yaitu seorang perempuan yang berdosa. Hanya 2 ayat saja dan 2 poin. Kita tahu cerita wanita ini. Wanita ini namanya adalah, siapa yang tahu? Maria Magdalena, Mary Magdalene. Seorang yang punya background yang kurang baik, seseorang yang punya background yang buruk, tapi Tuhan sampai ngomong sama dia, namamu akan selalu disebut kemanapun Injil diberitakan. Wow, kita mau belajar orang yang benar-benar merdeka itu seperti apa. Judulnya khotbah hari ini adalah benar-benar merdeka. Katakan benar-benar merdeka. Kurang keras, 1, 2, 3. Amen. Nah, kita baca Lukas 7, saya nggak bahas satu perikop, karena saya percaya di hari kemerdekaan ini masih banyak acara yang kita akan nikmati, hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya cuma bahas dari 3 ayat bagaimana Tuhan melihat dan bagaimana sikap hati wanita ini. Dan apa yang kita belajar 2 hal dari wanita ini. Yang pertama, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ayat 36. Kita baca sama-sama amin, mumpung ayatnya nggak banyak. Semua yang mau katakan amin. Ayo, 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ayat 37, saya minta wanita-wanita yang diurapi Tuhan baca. 1, 2, 3. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi, tepuk tangan dulu buat wanita-wanita yang luar biasa. Diurapi oleh seorang berdosa, saya ceritakan dulu bagaimana dosanya orang ini. Dia adalah wanita yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Dia wanita yang dikatakan she used to be a prostitute, dia adalah seorang pelacur. Alkitab jelas menulis, tidak dihaluskan. Dia adalah seorang pelacur. Dia mengalami yang namanya trauma masa lalu. Dia mengalami kepahitan karena apa? Ya, waktu saya belajar biografinya, memang ini tidak ditulis di Alkitab. Tapi sangat dimungkinkan Maria Magdalena ini, seorang wanita ini, dijual oleh keluarganya sendiri. Kenapa kok namanya Maria Magdalena? Ada yang berpikir enggak? Karena Magdalena itu ternyata adalah diambil dari nama daerahnya. This is where she comes from. It's called Magdala. Masih ada tuh kalau kita pergi ke Israel. Jadi nama Magdalena itu bukan nama, keren gitu ya. Panji, keren gitu ya. Kartiko, keren. Wah, apalagi itu di sini namanya. Tapi itu bukan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Ternyata ini cuma nama karena dia dari kampung. Tahu ya? Jadi misalnya gini. Edward nih yang main piano, dia kan namanya Edward Nugroho, betul ya? Wah, saya ingat kamu loh, luar biasa. Aku gembala yang baik dong, tepuk tangan buat aku dulu, haleluya. Edward Nugroho, tapi ditulis di Alkitab Edward Kapas Kerampung, gitu loh kira-kira. Jadi nothing special with Magdalena. Nothing special, karena dia adalah Maria of Magdala, dari daerah Magdala. Dan ternyata di daerah ini, itu prostitusi terjadi secara luar biasa karena daerah ini daerah yang sangat miskin, dekat perkampungan nelayan di mana Petrus dan kawan-kawan itu tinggal. Sangat dimungkinkan Maria Magdalena dari keluarga yang sangat miskin sehingga di umur belasan tahun papanya harus menjual dia. Orang tuanya sendiri yang menjual dia sebagai seorang pelacur. Bayangkan betapa sakitnya. Betapa tanpa harapannya hidup orang ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau dibilang berdosa itu masa lalunya dia seperti apa. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, tapi dia menghampiri Yesus. Kok bisa dia menghampiri Tuhan? Ini saya langsung fast forward ceritanya. Ya, nggak kayak sinetron-sinetron Korea di Netflix itu yang sedikit lalu season 2-nya tunggu 6 bulan lagi. No, saya fast forward. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Make sure setiap minggu di tempat ini, Anda nggak pusing siapa yang worship leader. Bahkan Anda nggak lagi pusing siapa yang khotbah. Tapi Anda datang, bring your brokenness. Saya selalu katakan ini, apa bedanya kekristenan, apa bedanya Kristus dengan yang lain. Kristus bukan hanya mau yang baik dalam hidupmu. Tapi bahkan sampah masa lalu,
trauma masa lalu. Waktu saya belajar, karena gereja ini makin bertumbuh, saya belajar dengan psikolog, ada beberapa psikiater di gereja ini yang saat ini jadi counselor. Ternyata semua orang pasti punya trauma masa lalu. Tanpa kecuali. Amin, termasuk saya. Kita semua pasti punya baggage that we carry from our past. Kita pasti punya beban, bagasi yang masih kita bawa ke dalam pernikahan kita, ke dalam hidup relationship kita, dalam pekerjaan kita. Tapi pagi hari ini, ketika saya siapkan khotbah ini, Tuhan katakan dengan jelas, kasih tahu jemaat New Life Church, ada sesuatu yang menantimu di depan. Tapi because there is something great in the future for you, ada sesuatu yang dahsyat ke depan ini untuk Anda. Ini harus agak bahasa Inggris sedikit karena ada banyak yang orang bule di depan sini ya. There is something great in the future for you. Amen. Ada sesuatu yang besar untuk engkau. Tapi because you carry your baggage, karena engkau terus membawa ini namanya bagasi, Anda gak bisa lihat ke depan. Tapi Maria memutuskan, katakan putuskan. Tuhan menunggu keputusan kita, ayo semua kanan kiri depan belakang, katakan putuskan. Untuk kita tinggalkan the old baggage. Apa yang kita bawa, mungkin kita punya trauma seperti Maria. Tapi Maria gak tinggal dalam traumanya, dikatakan gini, dia mendengar tentang Yesus dan dia menghampiri Tuhan. Saya gak punya kuasa untuk bisa menyembuhkan Anda. Saya gak punya kuasa untuk bisa melepaskan Anda dari ikatan masa lalu. Banyak orang katakan, kalau Pastor Irwan tumpang tangan pasti sembuh. Enggak juga. Ada beberapa yang saya tumpang tangan langsung sembuh. Sembuhnya langsung ke sorga. Semua itu terserah Tuhan. Kami hanyalah saluran. Bisa gak setiap minggu kita lebih respect Tuhan daripada segala sesuatu alat yang ada di depan panggung ini. Untuk kita berkata, mulai hari ini Tuhan, aku tahu aku gak bisa, aku tahu aku gak mampu. Tapi aku mau tinggalkan masa lalu bersamamu untuk ada di masa depan. Dia menghampiri Tuhan. Dan ini berita baiknya. Kenapa kok dia berani menghampiri Tuhan? Karena ada satu momen. Ada satu momen di mana semua orang menghakimi dia. Pernah ngerasa semua orang menghakimi kita? Padahal mereka tidak pernah tahu hati kita. Saya tahu beberapa orang ini ngalami tempat ini. Ada satu momen di mana Maria Magdalena di momen terparah dalam hidupnya. Karena di zaman itu orang yang ketahuan berzina berkali-kali. Boleh dan dilegalkan untuk dimatikan, dirajam dengan batu. Ada satu momen di mana ketika semua orang berkata, kamu gak berguna. Semua orang mulai melempari dia dengan batu. Ada satu pribadi. There is one person. Ini yang selalu membuat kita kuat ya. Dia yang dikatakan the bright and morning star. He is the creator of everything. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. He is Alpha and Omega. He was, he is, and he is to come. Dia ada di masa lampau, dia ada di masa kini, dia ada di masa depan. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Kemarin saya baca atau siapkan khotbah ini, kadang-kadang di Instagram bisa muncul ya. Ada virus baru di Afrika. Saya lupa, monkeypox or chickenpox. I'm not really sure, monkeypox, right? Virus baru yang menakutkan. Kalau kita baca semua tentang Instagram, bursa efek, perang. Waktu kita mulai takut, saya pun hamba Tuhan, waktu saya baca itu saya bisa takut loh. Karena beberapa penatua, beberapa sahabat-sahabat di gereja, ayo pastor kita ke Israel. Tapi karena saya ini begitu cinta jemaat, saya memikirkan keselamatan jemaat. Keselamatan saya dan istri juga dong gitu ya. Aman gak nih ke Israel nih? Kemarin Pastor Pierre Roland, sahabat saya yang 2 minggu lalu khotbah, masih kontak, ayo bro tahun depan bareng yuk New Life Church sama Bethel Makau. Mau gak? Saya bilang, wait saya doa dulu. Kalau kita baca di Instagram atau kita baca news, kita takut. Di saat itulah Tuhan mengingatkan saya di kitab Wahyu, bahkan Matius ketika Tuhan ada di dunia, Tuhan bilang gini, jangan takut dan gentar karena di akhir zaman akan semakin banyak gejolak dunia. Akan semakin banyak ketidakpastian.
Tapi yang pasti ada satu yang namanya Alfa dan Omega. Yang tahu segalanya, katakan tahu segalanya. Jadi kalau hari ini kita ngerasa, aku kok bangkrut ya. Atau hari ini kita merasa, aku kok cerai ya. Aku kok gagal ya. Ada satu pribadi yang berkata, aku sanggup memulihkan engkau, aku sanggup menyembuhkan engkau, aku sanggup menopang engkau. Bahkan ketika engkau jatuh, aku akan angkat engkau 7 kali lebih. Kita lupa kalau dia bukan hanya He knows my name. Dia bukan hanya tahu namaku. Tapi dikatakan gini, lagu itu berkata, He knows my every thought. Dia tahu semua pikiranku. Dia tahu semua. Saya punya teman profesor yang tahu semua. Tapi apa gunanya tahu semua kalau tidak berkuasa? Yesus bukan hanya tahu semua, tapi dia mengkontrol segala sesuatu. He controls everything. He makes sure dia yang adalah Tuhan yang memberikan kepastian bahwa matahari masih terbit. Dan selama matahari masih terbit, ada harapan bagi Anda yang putus harapan pagi hari ini. Ada kekuatan bagi Anda yang lemah pagi hari ini. Ada kesembuhan bagi Anda yang sakit pagi hari ini. Saya ngomong sama Tuhan. Hati evangelis saya craving beberapa bulan ini. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena saya ini kan benar-benar pure evangelis sebenarnya. Saya ini adalah orang yang benar-benar cinta jiwa. Dan sebenarnya menggembalakan buat saya ini juga proses. Ini seperti ikan koki hidup di laut. Anda bayangkan ya. Ya, saya punya beberapa ikan koki lagi nih di rumah. Jadi ini kayak evangelis penggembalakan ini. Jadi tolong Anda pahami dan doakan terus. Seperti ikan koki hidup di laut. Ikan koki, bingung ya bahasa Inggrisnya apa? Bukan shellfish, bukan goldfish. Oke, ikan koki. Tapi Tuhan bilang gini, be yourself. Kalau aku mau pakai kamu, seorang penginjil yang jadi gembala, itu artinya secara natural kamu gak mampu. Tapi aku yang memampukan kamu. Biarkan aku yang bekerja. Dan biarkan aku yang merawat jemaat ini. Biar aku yang membela jemaat ini. Biar aku yang membangun jemaat ini. Itu yang membuat saya selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan refleksi. Seperti pas sekasen khotbah minggu lalu. Apakah Anda berjumpa dengan Tuhan dalam firman yang kau baca? Apakah engkau tanya Tuhan? Dalam hal sekecil apapun kau melibatkan Tuhan. Maaf, bukan sok rohani. Bahkan ketika Anda datang ke sebuah mall, ini di daerah timur, saya tinggal di daerah timur. Siapa anak timur angkat tangan? Siapa yang setuju timur lebih keren dari barat? Katakan, wuh. Ya tapi gereja kita di barat ya, jadi kita juga berdoa barat juga keren ya. Macetnya gak karuan kan satu mall ini. Karena ada apa market itu, saya gak boleh sebutkan merek karena ini ada di televisi. Kalau keceplosan dimaafkan, ada kasih karunia. You know, bahkan untuk cari parkir pun apakah engkau libatkan Tuhan? Kau berkata Tuhan hidupku milikmu. Dalam hal sekecil apapun, Maria Magdalena melibatkan Tuhan karena dia mengalami Tuhan. Dan di saat orang-orang melempari dia dengan batu, Yesus berkata, tidakkah engkau sadar bahwa engkau semua adalah orang berdosa? Dan Yesus berkata gini, kalau engkau adalah orang yang tidak berdosa, engkau boleh lempari dia dengan batu. Dan ketika semua orang, maaf ya, beragama, belum tentu orang yang beragama itu bertuhan. Maaf, hari-hari ini banyak orang yang mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan pekerjaan gereja. Walaupun gini loh ya, tidak ada orang yang sempurna. Tapi paling enggak hatinya itu mau bertobat terus. Ini yang saya belajar. Semua orang ini adalah orang-orang yang hari ini ketua sinode loh. Mau melempari orang-orang ini dengan batu. Mau melempari Maria. Tapi Tuhan berkata, lihatlah. Tidak ada satupun yang melempari engkau bukan? Tuhan menghampiri dia seperti Tuhan menghampiri engkau pagi hari ini. Dan waktu Tuhan berjumpa dengan Maria, semua trauma masa lalu, tadi yang saya ceritakan kepada Anda di awal, roh jahat yang mengikat dia. Dia berzina dengan banyak orang, menjadi pure karena kekudusan Tuhan. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan, biar belas kasihanmu Bapa. Minta belas kasihan Tuhan bukan hanya untuk dirimu,
tapi untuk jiwa yang terhilang seperti Maria. Penuhi hati kami. Katakan, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan. Lanjutkan di Life Church, come on. Membakar hati kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk minta Tuhan melayani, bukan jadi pendeta, jadi pengusaha. Katakan, sampai jadi pengusaha pun Anda bisa melayani Tuhan. Bumi ini pakai aku Tuhan. Katakan pagi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi apa? Api kemuliaan. Siapa yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Catat quote ini, saya tahu ada orang-orang yang perlu ini. Engkau tidak dapat mengubah trauma masa lalu. Namun Kristus sanggup untuk memulihkan secara utuh dan membawamu kepada kemerdekaan masa depan yang penuh harapan. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku, engkau diganti aku. Ayo 1, 2, 3. Aku tidak dapat mengubah trauma masa lalu. Namun Kristus sanggup untuk memulihkan secara utuh dan membawaku kepada kemerdekaan masa depan yang penuh harapan. Hari ini putuskan. You want to carry your baggage, and you want to put your baggage in the airport and say, it's done. Engkau tetap mau bawa bagasi di masa lalumu itu kepahitan, dan Anda terus, bahkan orang yang kepahitan akan menularkan kepahitan. Dan terus berkata, aku seperti ini ya karena orang tuaku seperti ini. Mau sampai kapan kita ngomong, I'm like this because my dad is like this. And your dad will say, I'm like this because my dad is also like this. And his dad says, I'm like this because my dad is like this. Mau sampai kapan kita menyalahkan keturunan atas kita berkata, aku kayak gini karena orang ini. Orang ini juga berkata, kamu juga jangan nyalain aku kayak gini juga karena orang ini. Tapi saya mau berkata seperti ini, pagi ini waktu saya berdoa, Tuhan sedang mempersiapkan jemaat ini untuk masuk di dalam satu promosi yang baru, untuk masuk dalam satu dimensi yang baru, tapi engkau harus putuskan, it ends. Segala baggage masa lalu itu, it ends in my generation. Halo? Hal yang simpel aja ya, budaya. Oh ya budaya telat. Ya of course lah di Surabaya telatan. Di New Life Church gak ada yang telat, haleluya. Ya karena, ya dari dulu seperti ini. Mau sampai kapan kita berkata, aku seperti ini karena dia. Pada suatu hari ingat loh ya, kita menghadap Tuhan. Sekalipun suami istri, face to face. Mau sampai kapan kita salahkan orang lain? Mau sampai kapan kita salahkan gereja? Mau sampai kapan aku gak melayani karena ini? Mau sampai kapan kita jadi Kristen yang konsumen? Datang cuman komentar-komentar. Mau sampai kapan kita jadi masyarakat yang gak peduli tentang gelandangan yang ada di kota ini? Mau sampai kapan kita merasa bahwa gereja hanya untuk orang-orang tertentu? Mau sampai kapan? Ini pertanyaan yang harus Anda bawa pulang. Karena kita punya kelemahan masing-masing. Mau sampai kapan? Putuskan hari ini. Maria memutuskan untuk membawa kepada Yesus. Poin yang pertama, orang yang benar-benar merdeka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maria gak lagi peduli masa lalunya. Bahkan kepahitannya telah dikalahkan oleh kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Loving the Lord with all your heart is not just hard, but it is impossible. Tahu enggak? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu itu bukan hanya susah, tapi itu enggak mungkin. Semua agama kan mengajarkan cintai Tuhan dengan segenap hati. Tapi kenapa ini mungkin? Because you first receive His love. Kenapa dia mencintai Tuhan dengan segenap hati? Karena dia berjumpa di saat ada banyak baggage dalam hidupnya. That she carried on that day. Di hari itu she decided
dia memutuskan to put away all the baggages and see the Lord himself. Dia memutuskan untuk semua baggage-nya pergi. Dan dia terima. Ayo semua tangannya dikatakan terima. Saya tahu kita semua punya trauma lah. Kita gak usah hari ini sok dan berkata, firman ini bukan buat aku. Ini buat Kristen baru. Oh no. Every day. Because the world is evil, kata Tuhan. Karena dunia ini jahat. Every day. Kalau engkau gak bersekutu dengan Tuhan, dengar baik. Engkau gak kuat hubungannya dengan Tuhan. There are a lot of arrows. Ada banyak panah yang intimidate your life. Anda bisa lihat aja kadang-kadang hal yang kelihatannya bagus aja ya. Orang yang kadang-kadang di Instagram tahu kan kadang-kadang gini. Wah, dia bikin vlog, dia masuk ke toko barang mewah, dia beli semua. Wah, kelihatannya keren ya. Semua hal yang kita lihat tuh kelihatannya keren ya. Itu kelihatannya keren, tapi itu bisa mengintimidasi pikiran kita dan berkata, aku kok gak sekaya itu ya. Hey, kamu sudah punya baggage loh. Hello, kalau gak kita hati-hati. Saya pernah ya ketemu orang, kita tuh mesti gini, kita mesti secure dengan apa yang Tuhan punya. Karena gini, gak semua yang Anda lihat di Instagram itu indah. Ada orang yang datang kepada saya dan berkata, Pastor, apa yang Anda lihat tentang saya di Instagram gak seindah itu. Lihatlah Tuhan lebih daripada Instagrammu, katakan amin. Bahkan ada yang buka Instagram hari ini, halo. Saya lanjut sedikit ya, ayat 38. Amin, 15 menit. Haleluya. Ayat 38. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Oh wow. Seorang yang dikatakan pelacur itu yang gak berharga itu. Siapa yang merasa gak berharga bagi ini? Halo, dibandingkan dengan Maria ini. Lihat, dia berani mendekati kaki Yesus. Membasahi kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Sampai saya bold ini. Membasahi kakinya dengan air mata. Menyekanya dengan rambut. Kemudian ia mencium kakinya. Dan meminyakinya. Oh my goodness. Dalam satu ayat. In one verse dikatakan. Membasahi kakinya. Air matanya. Menyekanya. Mencium. Meminyakinya. Kita sudah jadi orang Kristen yang seperti ini gak? Ini juga menemplak saya. Kita mungkin bawa titel. Kita mungkin bawa, kita kerasa kita somebody. Tapi dengan orang ini, gak punya titel, gak sekolah, gak berpendidikan, berzina, menjual diri, dari sejak muda dijual oleh ayahnya, gak karuan hidupnya. Tapi dia bisa melakukan ini. Membasahi kaki Yesus, wet his feet, menyekanya dengan air matanya, with her tears. Bukan dengan minyak saja, tapi dengan air matanya. And she kept kissing his feet. Apakah setiap minggu, ini juga templakan buat saya yang berkhotbah dan semua yang melayani. Apakah waktu kita melayani, hidup kita sudah mencium kaki Yesus? Sudah meminyaki kaki Yesus waktu kita beribadah pagi hari ini? Apakah kita datang dengan ekspektasi yang berkata, aku mau Tuhan, hidupku dipakai sama Tuhan. Aku mau Tuhan terima sesuatu dari pujian penyembahan. Lord use me. Dan tahu gak dia meminyaki dengan apa? Yang pertama dengan minyak narwastu. Saya pelajari kemarin. Minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat berharga. Yang dipunyai oleh seorang wanita yang cukup berduit di zaman itu. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Saya pernah dengar kesaksian dari salah satu kakak saya yang hari ini dipakai Tuhan. Bagaimana waktu dia dulu baru awal-awal melayani Tuhan. Dia berikan yang dia punya. Minyak narwastu yang dia punya. Oh, dia berikan itu padahal gini. Di zaman itu. Semua itu dikumpulin untuk seorang wanita tuh hari pernikahannya. Minyak itu nanti dipakai sama dia. Dan itu mahal harganya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang buat kita mahal ternyata gak jadi mahal lagi. Ini saya ngomong ini. Ini pewahyuan pagi hari ini. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, hartamu, investmentmu, pekerjaanmu yang kau anggap mahal, ternyata enggak lagi berguna lagi ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Bukan berarti di dunia ini Anda enggak harus bekerja loh ya. Tapi gini, setiap hari kita perlu dengar Injil ini untuk supaya banyak berhala dalam hidup kita loh. Yang kita mesti singkirkan. Halo? Karena kita enggak sadar loh. Saya pun jadi gembala ya.
Kita tuh kadang-kadang ada banyak berhala loh, kadang-kadang yang kita nggak sadar. Halo? Saya pun pernah merasa waktu saya hobi, Anda tahu ya. Saya lihat buat saya anjing itu cuma satu. Herder, itu anjing. Selain herder itu bukan anjing, buat saya. Dari kecil, I love German Shepherd. Salahkan kungkung saya yang sudah di sorga, enggak ya. Ini tadi khotbah kan enggak boleh salahkan. Dari kecil saya suka anjing itu cuma dua. German Shepherd dan Collie, I love Collie. Rough Collie dan ikan mas koki. Udah itu aja. Sampai sekarang umur saya udah hampir tebak sendiri. Nanti tahun depan mungkin Anda tahu. Tapi waktu saya mulai senang di kennel, saya punya kennel di rumah. Saya punya 4 herder dan 1 herder kecil saat ini. Please adopt him. Karena udah kebanyakan di rumah. Waktu mereka dilepas, saya spend time sama mereka. Karena herder tidak menggigit, jemaat kadang menggonggong dan menggigit. Sorry. Waktu mereka setia dengan saya, loyal, Roh Kudus ingatkan. Jangan itu jadi berhalamu. Oh iya, betul Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu, itu hanya waktu untuk di mana saat. Ternyata yang banyak menggonggong itu jemaat, herder gak menggonggong. Gak, bercanda ya. Jadi pendeta itu kan gak gampang. Saya selalu ngomong gini, pendeta itu 2. Either dicintai atau dibenci, gak ada yang netral. Seperti duren. Katakan sama Pastor Irwan, kok kayak duren? Jadi pendeta itu susah. Banyak yang mencintai, tapi juga banyak hatersnya, pasti. Ini saya bukan sama sekali gak membanggakan diri atau apa. Please, jangan pikirkan. Karena istri saya juga introvert, saya juga sangat introvert. Saya dan istri saya itu kadang-kadang pengen gitu loh, gak usah dikenal di publik. Tapi kadang di acara yang bukan acara gereja saja, kita jalan, saya jalan udah nunduk-nunduk, ya pasti sopan lah ya. Tapi ya masa, kalau minggu lalu istri saya nemenin istri saya nonton balet. Itu penyiksaannya mendekati neraka kayaknya. I'm just joking. Waktu jalan gitu, saya udah ngomong sama istri saya, udah kita jalan aja. Karena istri saya kadang bilang gini, kapan ya bener-bener private. Karena dia tuh orangnya bener-bener introvert. Dia gini, dia orangnya pemalu. Dia gak terlalu senang di publik. Tiba-tiba ada yang jepret foto. Ada jemaat yang kenal kita kirim ini loh. Fotonya pastor. Pas saya lagi jalan nunduk gini lagi. Udah kayak di Forbes, di majalah-majalah Vogue gitu aja ya. Atau e-news. Kadang-kadang kita juga ngerasa, aduh kapan ya kita bisa sedikit punya lebih private time. Saya sebenarnya gak suka loh setiap harus selalu ketemu orang. Kalau khotbah penginjilan saya suka karena itu memang talenta yang Tuhan kasih. Tapi di mana-mana kita mesti lebih gimana ya? Tahu dengan rasanya orang kalau orang kenal, gak semua orang mau nyapa Anda, tapi tiba-tiba jepret foto Anda. Bisa bayangkan ya? Saya bisa bayangkan sedikit sekarang. Kadang-kadang juga we need some space. Tapi di saat kita lemah, di saat kita memikirkan ini dan itu, Tuhan bilang gini, kadang-kadang gini, kita gak sadar. Kadang-kadang kita menarik diri dari orang pun itu bisa menjadi berhala kita. Halo, berhala itu macam-macam loh. Jangan dipikir berhala itu cuma doa depan patung, no. Kita tinggal di tempat nyaman, menghindari beberapa orang terus, gak mau ubah diri kita, itu juga bisa jadi berhala kita loh. Minder bisa jadi berhala kita. Ketidaksopanan bisa menjadi berhala kita. Kebencian kita sama orang bisa jadi berhala kita. Hari ini saya mau katakan, banyak bawa minyak narwastumu kepada Tuhan dan biarkan minyak narwastu Tuhan itu yang membasuh semua berhala dalam kehidupanmu. Sehingga hanya Yesus dan Yesus saja yang kau tinggikan dan kau muliakan. Yang pertama minyak narwastu yang begitu berharga. Ingat tadi saya ngomong, ini untuk orang menikah yang berharga dia kasih. Yang kedua, tudung. Dia menyeka Yesus dengan rambut dan dengan menyekanya, di bahasa asli dikatakan dia menyekanya dengan apa yang dia bawa. Di zaman itu, tudung itu tanda budaya keagamaan zaman itu. Tudung itu tanda wanita baik-baik. Tapi ketika dia jumpa Yesus, dia tidak pikirkan kanan kirinya. Dia nggak mikirkan orang ngomong apa tentang dia. Hari ini hati-hati. Generasi ini adalah generasi yang paling memikirkan apa kata orang. Dia tidak pikirkan itu. Dia buka tudungnya. Dia melawan segala tradisi yang ada. Hanya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Intinya apa yang kita pelajari dari wanita ini? Dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan.
Kita masih mau hitung-hitungan sama Tuhan? Kemarin tuh saya siapkan khotbah ini, Tuhan bilang gini, kamu hitung berapa oksigen yang kita hirup satu hari. Kita buka next slide. Di sini ada jemaat yang jualan oksigen. Dia pasti lebih tahu. Kalau salah nanti benerin ya. 2.200 liter oksigen yang kita hirup. Ayo semua hirup. Keluarkan. Ketahuan sampai nggak sikat gigi. 2.200 liter rata-rata. Belum lagi kalau orang yang lebih gemuk, kurus, di hadapan Tuhan langsung besar, tinggi, semuanya cakep kok. Ya. Tapi lihat, rata-rata 2.200 liter. Kali 25.000 per liter ya. Jadi nilai oksigen yang kita hirup berapa ini? 5.500.000 rupiah. Ingat saya suka khotbah apa? Papa saya dulu pernah ngomong gini, uang 100.000 aja nggak habis. Mau cari uang sampai berapa sih? Ternyata oksigen yang kita hirup 5.500.000. Ayo, siapa bilang kita orang miskin? Berani angkat tangan? Saya doakan altar call depan. Siapa yang sekarang percaya kita semua orang kaya? Come on. Hey. Gini tak loh, ayo semua. Gotiao puah. Ikdien. Satu hari 5,5 juta. Kalau orang katakan Alkitab bilang gini. Kalau misalnya hidup orang 70 tahun. Saya ambil rata-rata ya. Di luar 70 itu bonus. Siapa yang di luar 70 hari ini? Tuhan mau pakai para senior. Ada life group senior loh. Ada life group senior loh. Yang harus kita layani. Life group senior ini mana? Angkat tangan yang di atas 70. Ini lebih rajin dari yang di bawah 70 ini. Setiap minggu, wow ada nenek di belakang, come on. Ada juga, saya panggilnya nenek karena itu mamanya Ibu Ninis, kepala kantor gereja. Yang 70 tahun semua, kasih tepuk tangan buat mereka. Di luar 70 itu bonus, kita hitung aja 70 ya, next slide. 5.500.000, ada bendahara di sini, mudah-mudahan saya nggak salah. Ahli finance, kali 30, kali 12, kali 70, jatuhnya adalah 138 miliar 600 juta. Masih kita ngomong, gak bisa bayar cicilan. Di bawah ada Expo, oh ada juga yang dari Expo di sini saya sambut. Welcome to the family ya. No di sini ya. Halo, kita mungkin berpikir, ya boy, tapi semua kita adalah miliarder ternyata. Masih bisa ngomong kita gak punya apa-apa. Kita menghabiskan 138 miliar oksigen di saat kita tua nanti. Begitu berharganya hidupmu. Pertanyaan refleksi buat Anda saat ini. Apakah Tuhan sudah menjadi yang paling berharga? Hal yang kecil ya. Kemarin saya nonton, wah upacara kemerdekaan luar biasa di IKN dan sebagainya. Kalau kita diundang Presiden Jokowi, jam 10, kita pasti jam 8 kita udah bingung dengan rambut kita, dengan eyelash kita. Kita udah bingung, harus rapi, semprot parfum 1 botol. Tapi Tuhan undang kita tiap minggu loh. Kita ya kok masih telat toh. Coba kalau nonton bioskop. Jam 10 filmnya main. 9.30 udah beli popcorn. Udah gak lupa popcornnya dikasih butter yang banyak. Diet Coke. Udah standby. Tapi kalau kita bener loh ya. Kita ngomong Tuhan itu penting. Ini termasuk buat saya loh. Dalam segala hal. Kita menghargai Tuhan gak sih dalam hidup ini. Kita mesti bertobat setiap hari loh. Kita ngomong Tuhan paling berharga. Bener gak sih? Kadang waktu saya ngomong gitu pun saya tanya sama diri saya, ini bukan cuma buat Anda loh. Bener gak sih Tuhan yang paling berharga? Come on. Poin yang kedua, orang yang benar-benar merdeka. Selalu ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Minyak narwastu, tudung dibuka, menyeka dengan air mata. Semua ini dia lakukan. Saya gak bahas ayat selanjutnya, tapi Tuhan bilang kepada semua orang yang waktu itu pelayan Tuhan. Aku masuk ke rumah ini, kamu gak even nyediain air buat aku basuh kaki. Kamu gak even tawarin aku makan. Kamu gak even peluk aku. Tapi wanita ini
she did more and much more than what she was able to do. Dia melakukan jauh dari apa yang dia bisa. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Saya tutup dengan ini. Have you experienced God? Apakah engkau sungguh-sungguh mengalami Tuhan? New Life Church. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya harus ngomong ini karena saya mencintai Anda. Karena ini personal. Saya selalu katakan kepada pemimpin-pemimpin di tempat ini. Saya gak akan selamanya di senior pastor. Karena one day waktu Tuhan bilang, lepaskan jabatanmu. Saya akan jadi penginjil dan akan menjadi bapak bagi gereja ini tetap. Tapi gereja ini bukan punya saya. Mau gereja ini jadi 2.000 orang, 3.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang. Gereja ini bangun di mana lagi. Anda nyumbang, Anda perpuluhan. Sorry, itu bukan uang saya. Itu yang saya terus tanamkan setiap hari. Tuhan, aku cuma mau, I just want to do my best. To make sure. Untuk aku dengan segenap dan sekuat hatiku. Jemaat yang kau percayakan ini bertumbuh ke arah Kristus. Dan mengalami Tuhan. Sudahkah engkau alami Tuhan hari ini? Bawa 2 hal ini pulang. Yang pertama, orang yang benar-benar merdeka. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang benar-benar merdeka. Selalu ingin memberikan yang terbaik. All out melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.